Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Siti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Siti atas kesempatan Bapak pada hari ini dapat yaitu bersedia diwawancarai terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin, yang mana ini adalah merupakan tugas guru penggerak saya di modul 3.1, yaitu harus mewawancarai dua kepala sekolah. Salah satunya yaitu kepala sekolah SMP 29 yaitu Pak Siti sendiri. Jadi di sini pasti Bapak selama menjabat menjadi kepala SMP 29 Bengkulu Tengah ini pasti sudah menemukan permasalahan ataupun kasus-kasus yang selama ini menjadi kepala sekolah. Kita mulai aja langsung ya Pak Siti. Jadi ini saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak Siti. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih pada Ibu Devi yang melaksanakan tugasnya sebagai CGP untuk mewawancarai kepala sekolah dalam rangka bagaimana kepemimpinan di kepala sekolah. Di sini menanggapi pertanyaan dari Ibu Devi tadi, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan ada kasus yang akan dihadapi, kasus yang sebenarnya benar tetapi saling bertentangan. Itu biasanya yang dikenal dengan sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Jadi kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Maka dalam hal ini cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan itu sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan kasus rujukan moral atau kasus dilema etika. Kemudian untuk dilakukan suatu daftar pertanyaan identifikasi kasus. Apakah syarat sebuah kasus merupakan dilema etika? Jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku, maka menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jadi jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu dinamakan kasus rujukan moral. Oh iya, baik. Jadi pertanyaan yang pertama sudah ya, itu maksudnya. Yang kedua saya masuk ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai suatu kebijakan. Baiklah, untuk yang kedua, di dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, untuk kasus yang dilema etika, itu saya mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar. Dengan melihat faktor dari berbagai faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang. Kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, apa ada rasa adil atau belas kasihan, atau berdampak untuk saat ini atau seterusnya terhadap kasus-kasus tersebut. Oke, baik ya Pak. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan itu dilakukan dengan melakukan dari suara hati dan nalar, harus sejalan. Kemudian untuk memilih suatu kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya.
Kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika suatu kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Kemudian berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian tahap berikutnya itu kami melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan. Lalu membuatlah sebuah keputusan. Lalu keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Insya Allah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang diambil itu nanti akan mempunyai keputusan yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya? Jadi hal yang selama ini dianggap efektif itu dalam kasus pengambilan dengan dilema etika. Hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan suatu pokok permasalahan itu atau memperkecil permasalahan dan membangun sebuah kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak Siti ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Jadi yang merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan itu, hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Kemudian proses untuk mendapatkan pemahaman sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu, yang menjadi sebuah tantangan. Serta untuk tetap istiqomah dan menjalankan keputusan itu sudah disepakati. Oke, bagus sekali ya Pak Siti ya. Selanjutnya ya Pak Siti ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ya Pak, dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankannya? Kalau dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus, saya sendiri tidak menjadwalkan secara terjadwal. Di sini saya menjadwalkan menyelesaikan sebuah kasus itu diprioritaskan kasus mana yang diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasusnya dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Oke, baik sekali Pak Siti ya. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, kalau untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil sebuah keputusan, itu dilakukan dengan cara komunikasi dengan baik dengan semua warga sekolah, terutama dengan bantuan guru bimbingan dan konseling. Kemudian pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori bagaimana mengambil sebuah keputusan itu yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian faktor yang bermudah lagi dalam membantu mengambil sebuah keputusan seperti itu yang dilakukan. Oke, baik Pak Siti ya, terima kasih. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak Siti ya. Dari semua hal yang telah disampaikan ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi dari semua hal tadi, jadi mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu dalam mengambil sebuah keputusan ini kita perlu melakukan mengidentifikasi jenis kasus tersebut. Harus benar-benar bisa dilakukan lebih awal dan melakukan pengujian. Kemudian Oke Pak Suki, pertanyaan yang terakhir sekali ya Pak dari wawancara kita hari ini. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Baik Bu Devi, jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus mengidentifikasi jenis kasusnya, kemudian harus dilakukan di lebih awal, kemudian dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan benar, kemudian untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga sebuah keputusan itu dapat diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa kita.
Oke, tepat, padat, dan jelas ya Pak Suki pertanyaan kita hari ini ya Pak Suki ya. Terima kasih ya Pak Suki atas waktu luangnya sudah memberikan waktu untuk saya mewawancari Bapak Suki tentang tugas saya hari ini tentang demonstrasi konseptual yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Suki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Likran. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya Pak hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak. Sebelumnya ya Pak, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Litran yang telah meluangkan waktu untuk saya, yaitu bersedia diwawancarai ya Pak, terkait dengan mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin Bapak di SD 85 ini ya Bapak. Nah Bapak sekarang sudah lama Bapak kan menjabat sebagai pimpinan di SD 85 Bengkulu Tengah ini. Pastilah Bapak menemukan permasalahan-permasalahan ya Bapak, ataupun kasus-kasus yang selama ini Bapak menjadi kepala sekolah ya Pak. Boleh kan Pak kita wawancara sedikit ya? Bisa. Baiklah, kita mulai aja ya Pak untuk singkat waktu ya Pak. Nah, selama ini Pak, bagaimana Pak Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bingkai moral? Oke. Jadi selama saya jadi pemimpin kepala sekolah, pengalaman saya setiap saya menghadapi kasus-kasus itu, saya mengidentifikasinya itu dengan cara bila kasus itu saya temukan benar dengan benar, maka itu adalah dilema etika. Ketika tadi itu ada dua pilihan benar dan salah, maka itu adalah bentukan moral. Ya Pak, baik Pak. Oke, pertanyaan yang kedua ya Pak, selanjutnya ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan misalnya pengambilan keputusan di sekolah ya, Bapak ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan ya Pak. Ya, jadi bila saya ketemu kasus yang dilema etika tadi, maka sebelum saya mengambil keputusan, saya yang jadi biasanya prioritas pemikiran saya akan memikirkan mana nih yang lebih kepentingan orang banyak, terutama kepentingan murid. Terus saya juga akan memikirkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Terus untuk beberapa keputusan tertentu, saya biasanya menyelesaikan sebelum mengambil keputusan tersebut, saya hadapi dengan melalui musyawarah. Oke, bagus sekali ya Pak. Untuk selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Biasanya pertama saya menelaah kasus secara rinci. Terus saya mengidentifikasi apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Selanjutnya saya membuat keputusan itu memperhatikan nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan, manfaat, dampak. Terus tadi saya ngomong, saya selalu biasanya bermusyawarah di sekolah. Terus setelah itu keputusan ini saya refleksikan. Itu apakah ini sudah tepat, apakah keputusan kemarin ada yang salah, kira-kira begitu. Oke, bagus sekali ya Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi saya untuk menentukan efektif dan tidak ini, saya biasanya melakukan pengujian benar dan benar. Terus pengujian benar dan salah. Jadi ketika sudah ketemu ini, sehingga nanti bisa diklasifikasikan. Oh ini, ketika dia benar dan benar, oh ini berarti dilema etika. Ketika benar dan salah, ini rujukan moral. Dan di sini nanti dasar saya dalam mengambil keputusan. Oke, bagus sekali ya Pak. Selanjutnya ya Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Jadi salah satu tantangannya yang saya alami selama ini kan keputusan dilema etika ini kan sebuah pilihan benar dan benar. Betul. Nah, terkadang kita memilih yang benar, tapi kan di situ ada pihak yang dirugikan atau pihak yang merasa tidak puas. Nah, di sini yang jadi tantangan. Nah, kadang-kadang ini sudah bermusyawarah, sudah misalnya kita cek kebenaran, sudah kita kaji manfaat dan sebagainya, tapi biasanya setiap keputusan itu ada pihak yang merasa tidak terpuaskan atau yang dirugikan. Maka itulah tantangannya. Terus selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau begini Bu Devi, Iya betul. kalau untuk jadwal atau kelola tersendiri atau tadi maksudnya apakah saya langsung menyelesaikan di tempat ya? Iya betul Pak. Jadi untuk kasus dilema etika ini saya sebetulnya kalau jadwal tersendiri tidak dan menyelesaikan di tempat pun tidak. Jadi begini, ketika saya menghadapi sebuah permasalahan, saya tidak langsung menyelesaikan. Saya mempelajari dulu kasus ini. Saya lihat siapa yang terlibat, kapan kejadiannya, terus dampak dari ini apa. Setelah data saya kumpulkan ini apa namanya. Jika perlu, ketika dia melibatkan dua belah pihak, saya cross check ke individu yang punya masalah ini. Nanti sudah dianggap data itu sudah valid, baru saya menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, baru saya mengambil keputusan. Oke, bagus sekali ya Pak. Terus selanjutnya ya Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jujur selama saya ke sekolah sini, alhamdulillah sekolah saya ini kan guru-guru senior banyak. Jadi ketika saya ada ketemu permasalahan yang menurut saya tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya butuh pendapat dan saran. Jadi di sini banyak sekali guru senior, ada 3 mantan kepala sekolah. Saya biasanya minta pendapat dengan mereka itu. Jadi sebagai apa namanya itu kan dasar saya, sehingga keputusan saya ambil nanti referensi dari saran kawan-kawan senior ini itu yang menjadi bahan referensi saya mengambil keputusan. Jadi jujur untuk kasus-kasus dilema etika saya yang membantu itu boleh cukup di sini karena banyak guru senior tadi. Oke Pak, berarti bekerja sama semua ya Pak. Iya. Selanjutnya ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambilkan pengambilan keputusan dilema etika ini? Pelajaran apa? Jadi dari pengalaman saya dapat pelajaran dari penyelesaian permasalahan dilema etika ini bahwa kasus yang kategori dilema etika ini adalah benar dan benar. Iya betul. Jadi benar menurut kita itu belum tentu juga menurut kawan, tidak ada yang dirugikan. Terus jangan pernah berpikir langsung selesai hari itu. Jadi ditelaah dulu, memang divalidkan dulu data-data pendukung, terus bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman dan kasus dilema etika ini lebih efektif juga kalau diselesaikan dengan musyawarah. Oke, betul Pak. Jadi artinya untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini sangat penting itu kevalitan informasi dulu. Terus harus melibatkan orang-orang yang berpengalaman sebagai referensi pengambilan keputusan. Terus dan saya biasakan dengan juga musyawarah. Seperti itu. Oke Pak, berarti intinya ya Pak harus ada musyawarah sesama rekan-rekan guru juga ya Pak terlibat di situ. Oke Pak, berarti pertanyaannya cukup jelas, singkat, padat ya, pokoknya bisa dipahami ya Pak. Ya Pak Litran, saya rasa sudah cukup ya waktu wawancara saya. Atas waktu luang Bapak telah bersedia sebagai tugas demonstrasi konseptual saya di modul 371 ya Pak. Saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih ya Bapak atas kerjasama kita hari ini. Oke, sukses selalu.